Seru banget pengalaman ke Jogja yang kemarin bareng-bareng sama teman-teman semua naik BMW. Dan yang paling gue tunggu-tunggu adalah ketika pada saat gue touring ke Jogja, selain daripada gue mau kulineran, dan gue naik ASC pada saat itu. Dan serunya di mana? Banyak banget hal-hal yang sebetulnya gue mau cerita banyak ke teman-teman semua bahwa ada apa sih di balik keseruan itu, tapi juga ada ya keluh kesah lah di dalam ASC. Jadi serunya dapat, ya sedihnya juga ada. Ya sedihnya bukan kenapa, tapi gue mau berbagi lah. Yang pertama, gue berangkat itu hari Kamis jam 7 lah. Kita meeting point sama teman-teman semua. Arif pimpin doa, Arif. Udah, doa. Masa berjalan, mari sama kita mohon kepada yang di atas agar perjalanan kita lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Sip lah, kita jalan. Bismillah. Ya, biasakan kita jalan. Sip. Yuk. Sip. Oke. Sip. Yuk. Jalan, memang jalanan itu macet. Jadi estimasi kita yang harusnya sampai ke Jogja itu kurang lebih sekitar 7-8 jam, ini bisa sampai 10-12 jam, sangat lama. Tapi karena macet, tapi nggak ada masalah karena kita rame-rame, ya enjoy aja. Akhirnya kita memutuskan untuk berhenti di kilometer 102. Karena mungkin ya sekalian ya sebat-sebat dulu, teman-teman juga ada yang mau ke kamar mandi. Dan anak gue juga ya tahu sendiri lah kalau umur-umur segitu kan dia kan pasti harus mau pup atau mau pipis, meskipun itu dipopok sih. Tapi kayaknya kan nggak enak kalau misalkan sambil jalan banget harus agak sedikit nangis, mendingan kita berhenti di rest area. Dan di rest area juga gue ngeliat kayaknya juga di luar panas banget. Aduh, ya nggak ada masalah sih, AC mobil juga dingin. Cuman sedingin-dinginnya mobil kalau udah ketemunya macet, terus ditambah panas, apalagi lintas Cipali itu kan panas banget. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk berhenti. Nah ini videonya. Nah ini pada ngapain? Kuliner. Kulinernya di sini nih. Kuliner Indomie. Kita nyobain kuliner Indomie yang ada di Cipali. Cipali beda rasanya ya? Beda. Oh, Mas Eno belum sarapan tadi soalnya. Belum, makan dulu. Arif. Balik Pak, saya yang pegang. Oh, kebalik. Gak apa-apa, saya sengaja begini. Perjalanan berapa jam lagi kira-kira? Ya, kurang lebih 5 jam lah. Bismillah. Jadi di road trip kali ini kita bersama Mas Andi Jibrut, Panas. Mas Harya. Ini teman weekend. Krunya. Weekend kantoran. Nah, ini dia nih fenomenal. Nih, The Black Bull lagi. The Black Me. Black Honest. Black Kecot. Sama Kak Ocha. Yang ini Tayo. Oh, ini mesti pakai password ini. Iya. Kalau ini passwordnya. Kodenya Omipung. Pasti jadi murah, pasti jadi cepat. Jadi tadi gue mau cerita di ASC itu ya enak, cuman pegelnya karena macet kali ya. Macet jadi nggak enak ya. Gue rasa mobil apapun kalau udah macet nggak enak. Enggak, kita enak aja Enak ya. Iya. Lu disetirin, bukan yang bawa. Enak ya? Gue nyetir enak. Beda kalau Tayo beda. Tapi seru lah. Jadi ya kurang lebih kan Jogja kan 500 kilometeran ya? Ya, 500 ya, kurang lebih. 700. Nggak nyampe. Pak, 700 mana Pak? Surabaya 900. Iya. Beda 200 berapa? Ya biasa lah, ya 3,5 dah. Nanti kita juga masih nggak tahu nih keluarnya tuh exitnya antara Boyolali atau Kartasura. Iya, Itu ya? Kartasura aja. Ya nanti kita Dari mana? Komen guys di bawah. Ya dong. Enakan lewat mana? Kalau sekarang sih enggak sih. Enggak. Waduh. Iya, 5 jam nggak berasa. Nggak berasa ya?
Berasa udah. Gimana 100 km pertama aman? Masalahnya karena ini berbarengan dengan long weekend. Jadinya macet banget tadi ya? Macet banget. Ya, Asli. terutama di Cikampek tuh tadi kan. Ada Iya. Cikampek macet. Tapi sekarang udah mulai agak lancar, mudah-mudahan sih mantap lancar lah terus. sesuai maps. Bensin gimana bensin? ya kita lihat lah 39. nanti ASC sama Anjrit udah 9 coy. Anjrit. AST sama saya nanti perkontenan duniawi. Alright, siap. Mas, udah Mas turunin aja. Udah nggak apa. Mas, udah. Harus kuat, Rip. Boleh joget harus kuat. Boleh joget harus tetap kuat. Semangat. Archive-nya Boleh Joget ada di sini loh. Iya. Tenang. Jadi boleh joget harus tetap kuat, ya kan? Ini 8, ini 9, ini 10. Ini 10. Harus kuat, Rip. Pokoknya ada hantaman apa harus kuat. Walau badai menghadap. Iya. Jadi perjalanan kali ini menariknya memang kita ini jalan-jalan bareng sama teman-teman semua nih. Tuh, lu lihat tuh. Di sini, waduh, ini luar biasa nih, keren-keren semua nih. Weekend kantoran, ini weekend terus-terusan. Itu kagak kelar-kelar nih kan ya. Kelar-kelar Yang ini weekendnya. nggak kelar-kelar ini. Parah nih memang. Tujuannya biar semua bisa boleh joget. Betul. Tujuan kita adalah gudeg sebetulnya. Gudeg, guys. Kita makan gudeg di Jogja. Kita mau ke Jogja guys. Tapi kita startnya baru jam 10 ternyata. Janjian jam 6. Ada yang lama guys. Ya sih. Terbalik lama kita balik. Terbalik dulu Lihat orangnya, terbalik. guys. Biasa ini. Terbalik. Ini lagi guys. Terbalik. Tapi nggak apa-apa. Kita jalan juga santai karena memang ini juga ya nggak buru-buru juga tapi 1% touring. iya 1% 99% konten. Pokoknya ikutin terus ya. Tapi Sip. tapi udah baca wikinya belum? Ini di Iya, ya. jadi touring adalah Oke. Yang paling seru tuh ini menurut gua. Kenapa? Gue pernah cerita di episode kalau nggak salah di YouTube di Boleh Joget TV itu di YouTube-nya E39 gua review. Kalau misalkan dulu gue pernah jalan-jalan atau touring naik ASC ke Malang, inget kan? Nah sekarang kan gue ke Jogja, lintasnya sama sebetulnya, cuman yang beda gini. Dulu gue rasanya tuh dulu nggak terlalu bumpy gitu ya. Sebetulnya sama. Cuman yang beda kayaknya nih mobil gue lebih pendek sekarang dibandingkan pada saat gue jalan dulu ke Malang. Dan sekarang lebih pendek dan gue ngerasa itu di kilometer 200 sampai 250 itu bumpy-nya tuh banyak banget di Cipali. Sebelum Batang kalau nggak salah. Sebelum di daerah Batang, apalagi Semarang belum. Dan itu bumpy banget sampai kita tuh pada mental-mental. Udah mental-mental kayak gitu, waduh gue gak kebayang tuh. Dan di parahnya lagi itu sempat gue lihat bumper di belakang gue tuh deket ban itu ada gap sedikit. Yang tadinya rapet itu ada gap sedikit. Itu karena saking dia mental itu sampai wah sorry. Nah ini jangan lihat ke dalam, kesini aja ya. Jadi ini ada gesrot sedikit karena dari sini nih ininya agak kebuka sedikit nih tuh, agak mangap sedikit. Ini kebuka, jadinya ini agak gesrot sedikit. Tapi itu pun kalau sudah parah sekali, maksudnya bumpy-nya udah terlalu parah. Tapi kalau normal-normal aja masih aman. Ya kondisinya gini lah, nih kebuka nih, sedikit banget. Tapi alhamdulillahnya sih velgnya aman dan bannya juga aman. Cuman bumper gue nggak tahu kenapa agak rengat-sengit ya. Aman lah, nanti bisa gue rapiin sedikit-sedikit. Itu yang paling ya buat teman-teman juga kalau punya mobil yang setipe juga agak-agak pendek ya lebih hati-hati aja di kilometer 200 sampai 250 karena jalanan sambungan jembatannya itu bikin bumpy-nya parah banget. Sampai temen gua tuh lucunya lagi itu Mas Rizky teman weekend itu mobilnya M46 yang TBC itu pakai Airsus ya, itu sampai loncat. Wah, terus juga Black Honest loncat juga semua, Mas Arya loncat semua, seru banget. Tapi kita pada saat kita berhenti ya kita kan pakai HT juga ya, awas bumpy, jadi di belakang tuh ngikutin juga. Jadi RC-nya kan
kebetulan gua yang di awal tuh RC gua. Jadi gua ngingetin terus tuh, bumpy. Pelan. Jadi akhirnya yang belakang juga ikut pelan, tapi mungkin ya tetap loncat juga gitu. Akhirnya kita berhenti di rest area kedua karena kita ngerasa aduh kayaknya nih bumpy mulu, begitu ada ketemu jalan kosong. Dan di rest area terakhir kita berhenti itu di Semarang 400 berapa gitu, gue lupa. Aduh, alhamdulillah nyampe juga, tapi belum nyampe sih. Ini kita masih di Semarang. Kenapa kita bukan di Semarang, di rest area dekat daerah Semarang. Kita mau makan siang nih, karena memang tadi padat banget, terus juga belum sempat makan siang. Akhirnya kita makan siang di sini. Tapi kita sore nyampe, nanti kita langsung gudeg lagi. Karena tujuan kita itu gudeg. Oke, yuk kita makan dulu. Lapar. Makan dulu mas. Makan dulu. Oh siap Pak. Makan dulu. Mas itu istrinya nggak ditanyain. Setelah habis kita di rest area Semarang, kita lanjut jalan menuju Jogja dan tiba-tiba hujan gede banget. Tapi alhamdulillah gue udah prepare. Jadi sebelum gue ke Jogja memang gue prepare tuh, salah satunya gue ganti oli, kedua ganti carburetor, ketiga gue pasang kaca film. Jadi tiga-tiganya ini menurut gue sudah mewakili lah untuk prepare gue ke Jogja ini. Dan yang paling menarik adalah ketika pada saat hujan itu deras banget, carburetor gue baru, jadi enak. Wah, jadi gue aman di jalan, apa segala macam. Itu yang pertama. Lalu ketika pada saat udah sampai di Jogja, mobil ini kan kotor banget, udah kotor. Terus biasalah kalau kita kan pengennya tetap selalu bersih ya. Dan akhirnya kita cari tempat cuci Jogja di mana. Memang gue gue nggak tahu bengkel atau cucian mobil di Jogja yang bagus. Tapi salah satu teman weekend ngasih referensi, kayaknya ada tempat cucian bagus tuh di Jogja. Dan akhirnya memang betul sangat rekomen banget di Jogja. Gue lupa daerahnya di mana, tapi yang jelas tuh bagus. Dan namanya kalau nggak salah Gentleman Spot kalau nggak salah. Thank you Gentleman Spot, cucinya bersih banget. Gentleman Spot, detail, top. Yang penting kepling mobil saya. Thank you. Itu di daerah mana gue sih lupa. Tapi yang jelas ketika pada saat kita udah bersihin mobil apa segala macam bagus, sampai kita wax juga di sana, tiba-tiba hujan lagi dong. Jadi mobil udah kelar kita cuci dari kemarin, mobil kotor-kotoran, sekarang baru kita cuci dan hasilnya bersih semua. Tapi tiba-tiba di luar hujan. Nah ini teman-teman juga gimana nih menurut lu pada gimana nih? Kata kakek Sugiono tadi apa? Sugiono bilang ya kita harus berkorban, gantung kimono. Apalagi tuh TBC nih, TBC hitamnya, hitamnya hitam sayang banget, kasihan ya kan. Mobil udah begini komplit, tiba-tiba hujan ya, nggak apa-apa lah ya. Yaudah, kita lanjut perjalanan lagi yuk. Oke? Jadi memang Jogja, atau yang bukan hanya Jogja ya, di Jakarta, di Bekasi, gue juga dapat info dari teman-teman atau dapat orang rumah, hujan setiap hari dan rata-rata memang sore. Hujan itu selalu sore. Di Jogja juga kebetulan pada saat gue ke Jogja 2-3 hari itu Jogja hujan terus. Ya nggak apa-apa lah. Hujan kan memang musimnya dan ditambah mungkin banyak rezeki. Amin. Jadi nggak ada masalah dengan hujan. Akhirnya kita bersihin mobil dan kita mau nggak mau karena memang kita pakai mobil itu, akhirnya ya udah dicuci, ya hujan-hujanan lagi deh. Nggak masalah. Besoknya cuci lagi kayak gitu. Liburan berkesan banget buat gue. Setiap liburan pasti punya kesan-kesan tersendiri. Tapi yang ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena liburan kali ini gue bareng sama teman-teman. Ya boleh bilang
teman-teman ini agak sedikit unik sebetulnya. Uniknya di mana sih? Kalau gue memang sering berteman, kita nggak milih-milih lah. Kita semua bisa jadi teman. Tapi gue baru kenal, jujur gue baru kenal nih sama temen gue yang ini. Jadi belum lama lah, paling kurang lebih sekitar nggak sampai setahun. Jadi gue baru kenal yang namanya Black Honest, itu Pak Deseno. Yang kedua teman weekend, Mas Rizky. Yang ketiga, Mas Arya. Yang keempat, Bebeb atau Mas Ipung. Jadi memang teman-teman ini unik semua. Dan di balik unik ini, gue punya rasa, wah, ini luar biasa pertemanan ini. Insya Allah mungkin sampai seterusnya kita berteman, amin. Karena memang gue lihat pengalaman ini beda banget. Bedanya di mana? Jadi di saat kita hobi, di luaran kita hobi otomotif dengan berbagai macam latar belakang, background mereka macam-macam. Mas Seno seperti apa, Mas Rizky, Mas Ipung, Mas Arya, gue pun seperti apa. Tapi kita tidak membahas dengan perbedaan itu. Yang ada kita benar-benar cuman ngomongin jalan-jalan dan makan. Nah itu gue suka. Ditambah solidaritasnya tinggi. Terbukti pada saat perjalanan, bagaimana sering ditanyakan, gimana mobil aman apa enggak, kalau misalkan emang ini berhenti. Bahkan sampai ada yang nanyain, kalau nggak salah Mas Rizky sama Mas Seno, gue mau ke rest area sebentar, anak gue mau pipis. Mereka semua, udah santai aja, kita berhenti dulu. Kebetulan si Kaivan mau makan sebentar aja ya, oke diganti. Masuk pipis di kopi. Itu hal yang gue pikirin, ya memang semua sama kayak gitu. Cuman, wow, keren lah menurut gue. Gue senang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pada saat liburan, jalan-jalan, apalagi kuliner. Nah, kalau kuliner ini agak sedikit berbeda di rasa ya, taste seperti itu. Gua sama Mas Rizky mungkin agak berbeda soal makan. Nah, makannya bedanya apa? Kalau gua itu lebih seneng ke manis. Jadi kalau gua perginya ke gudeg yang manis, kalau Mas Rizky senengnya gudeg yang agak pedas. Tapi karena mungkin Mas Rizky mungkin sudah pernah kuliah di sana lama, akhirnya ya sudah ngikut juga akhirnya ke kita coba yang manis. Dan itu senengnya, waduh luar biasa. Gue ketemu gudeg yang bener-bener gue suka dan alhamdulillah teman-teman ngiyain gitu. Oh yaudah kita ke tempat situ. Dan akhirnya gue seneng banget. Terus juga pengalaman juga banyak. Gue akhirnya ke salah satu museum, gue lupa lagi namanya apa museum. Dan itu museum keren banget. Gue baru tahu ternyata ada salah satu tempat yaitu museum yang dimana di situ begitu gue masuk gue langsung, ini tempat kok bagus gitu, museum tapi bagus, tapi terkesan jadulnya ada juga gitu, namanya museum kan. Itu yang pertama. Kedua, kita tuh pakai iPod gitu ya, kita dengerin. Jadi kita nggak dikasih tahu sama tour guide-nya gitu-gitu, enggak. Jadi udah pakai iPod, kita tinggal play. Ada berbagai macam lukisan atau foto. Jadi kita sudah dijelaskan bagian per bagian seperti itu. Dan itu menarik banget untuk kita pelajarin. Apalagi yang ingin tahu kerajaan Mataram. Ya seperti itulah kira-kira. Itu hal yang menarik buat gue. Dan itu yang ngasih tahu justru teman weekend, Mas Rizky. Dan Mas Arya juga. Gue melihat di situ dia kuliah di Jogja. Ada satu hal yang menarik dari Mas Arya. Dia itu senang Indomie dan setiap hari makannya Indomie. Dan sampai akhirnya dia cerita bahwa tempat dulu dia napatilas katanya. Jadi dulu dia kuliah di Jogja. Setiap tempat warkop atau di sana tuh terkenalnya burjo, dia hampir datangin tuh. Karena dia sering makan Indomie. Dan itu pengalaman baru buat gue, kok orang makannya tiap hari Indomie. Satu hari bisa makan 5 sampai hampir 10 bahkan katanya. Makan Indomie, men. Lo bayangin, dan itu gue baru ketemu orang itu pada saat gue kemarin jalan-jalan.
Nah terus satu lagi juga Mas Seno, ternyata dibalik orangnya sangat lucu juga tuh orang, agak unik, antik, sama seperti istrinya. Ada bagian yang paling gua lucu sampai sekarang tuh pada saat gue lagi jelasin wisata pinus, terus dia di belakang gua itu tiba-tiba sama bininya langsung lewat tapi kayak nunduk gitu. Itu lucu banget sih momen gua, kayak komedi nih orang nih, agak-agak komedi nih. Ya Pak Deseno memang seperti itu, orangnya wah seru banget gitu ya. Terus juga ya beberapa ada juga tim juga, ada Arif, yaitu sangat berjasa banget buat gua. Dia tuh yang bela-belain ngambil gambar buat ini segala macam. Thank you juga buat Arif. Satu lagi Mas Ipung itu juga orang menurut gue unik. Uniknya di mana? Buat gue lucu sih, lucu nih Mas Ipung. Jadi memang gue nggak tahu nih gitu. Jadi memang Mas Ipung nih teman baiknya Mas Seno gitu ya. Jadi kita ketemu, tiba-tiba dia naik mobil tinggi, ya kan? Terus dia langsung inisiatif gitu, langsung ide, udah yang ngambil gambar dari mobil gue. Wah itu sangat keren sih menurut gue. Udah gitu di perjalanan dia tiba-tiba ngomong gini, gue nanti di Weleri kalau nggak salah, di Alas Roban gue keluar ya. Loh kenapa Mas? Gue mau jemput bini gue. Loh emang dia tinggal di mana? Gue pikir di Alas Roban. Ternyata memang dia orang sana ternyata. Dan akhirnya dia memisahkan diri dulu sampai akhirnya kita ketemu lagi di Jogja. Hal menarik juga Mas Ipung juga memang orangnya baik. Gue sering discuss soal mobil, apalagi bengkel sama Mas Ipung. Thank you Mas Ipung. Lalu akhirnya setelah kurang lebih sekitar 4 hari 5 hari kita di Jogja dengan menghabiskan waktu kita untuk kuliner seperti itu dan wisata, kita akhirnya pulang. Dan di saat pulang ini kita tuh kayak ngerasa, wah gue belum mau balik nih, masih seru, masih pengen liburan lagi. Tapi kan biasa, waktu harus kita harus pulang juga. Tapi next kita akan jalan-jalan lagi. Nggak tahu sih kemana, cuman yang jelas kita bakal sering jalan-jalan bareng sama tim yang kemarin. Mungkin ada nambah-nambah teman-teman yang lain juga, nggak ada masalah. Kita seru kok, siapapun kita main bareng oke, gitu. Jadi video ini dibuat memang karena memang kita hobi main mobil, tapi juga kita hobi jalan-jalan, kita hobi kuliner. Di balik itu juga kita bawa keluarga kita masing-masing, itu seneng banget. Oke, jadi tetap terus nonton Boleh Joget TV. Jangan lupa subscribe dan share kalau memang ini seru buat teman-teman dan buat yang lain juga. Oke, bye. It's a really nice day, living in the right space, breathing your grace, got me feeling some kind of way.